Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian. Pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Pendeta Antonius Yulianto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui Pak Pendeta Antonius. Selamat pagi Pak Anton. Pagi, bagaimana kabar? Puji Tuhan, tetap Yesus semangat luar biasa. Amin. Ya. Baik, pemirsa, sebelum Pendeta Anton akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Kasih setianya tidak pernah berakhir dalam hidup kita, amin. Boleh tengok kanan kiri kita, berikan senyum, berikan salam. Sebab kasih setianya kekal dalam hidup kita. Katakan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh indah menyertai hidup kami. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Dengan iman katakan pujian ini. Kasihnya tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, percaya kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Sungguh indah Kau Tuhan. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kekal sampai selamanya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, bahkan di saat gelap Engkau ada Tuhan. Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Katakan bersama, Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus
hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Haleluya. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Jawaban bersama hambanya Pendeta Antonius Yulianto. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Samuel. Selamat pagi pemirsa Kompas TV di rumah, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat semuanya. Dan kesempatan pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya waktu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati di Yerusalem oleh tua-tua Israel. Dan murid-murid tentunya mengalami kekhawatiran, bahkan dibahasakan oleh Tuhan mengalami kegelisahan, dan kalau bahasa sekarang mengalami kegalauan. Karena selama bersama dengan Tuhan, tidak ada satu problem pun yang tidak terselesaikan. Baik masalah sakit penyakit, masalah finansial, bahkan di dalam kehidupan mereka, Yesus itu menjadi penolong yang nyata dialami di dalam hidup murid-murid sekalian. Lah Bapak Ibu Saudara, jawaban ini tidak saja menjadi jawaban buat murid-murid pada waktu itu, tetapi juga jawaban buat setiap umat manusia di sepanjang sejarah zaman. Kenapa? Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada dua pergumulan hidup yang sangat mendasar di dalam hidup manusia, di belahan dunia manapun. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa manusia itu tidak mau hidup susah, tidak mengharapkan hidup susah, tidak pengen untuk hidup susah. Makanya kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang baik, memberikan yang terbaik buat anak-anak untuk disekolahkan, tentunya dengan maksud dan tujuan suatu kali kelak anak-anak setelah beranjak dewasa, mereka memiliki kehidupan yang baik secara finansial. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi pergumulan manusia. Tidak pengen hidup susah, pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya sejahtera. Nah itu yang pertama. Yang kedua, manusia berharap, bahkan saya rasa semua manusia mengharapkan suatu kali kelak kalau ajal itu menjemput, kematian itu mendatangi kita, kita akan menikmati kerajaan kekal di sorga. Maka muncullah yang namanya agama-agama. Orang ingin berbuat baik, orang ingin melakukan hal yang baik, dan adanya agama membawa atau memberikan aturan-aturan yang ada dengan maksud dan tujuan, supaya suatu kali kelak kita pengikutnya melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Kalau ajal menjemput, syukur-syukur kita boleh menikmati kerajaan kekal di surga. Tetapi justru Yesuslah
yang memberikan jawaban untuk pergumulan manusia yang sebagaimana tadi saya katakan, yaitu suatu kali kelak kalau ajal menjemput, surga menjadi bagian, dan itu yang Yesus lakukan. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bahkan untuk semua orang, dan bagi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan kerajaan kekal di surga yang menjadi harapan semua manusia. Bila mana ajal menjemput, maka surga adalah sebuah kepastian yang Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya. Makanya di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam Yesus ada jawaban. Tidak saja dia siap sedia untuk memberikan pertolongannya bagi kita, tetapi dia juga menyediakan keselamatan yang kekal bagi yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat-ayat berikutnya dari bacaan pagi hari ini memberikan sebuah pernyataan, Yesus mati, dia bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi setiap yang percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, setiap orang, setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup. Jadi keselamatan ini bukan swarga nunut, neraka katut, tetapi setiap orang yang percaya, setiap pribadi lepas pribadi yang percaya bahwa Yesus bangkit mati, dia bangkit naik ke surga, maka jaminan keselamatan yang kekal itu disediakan bagi kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tadi pesan awal saya sampaikan, firman ini bukan cuma untuk memberikan jawaban kepada murid-murid waktu itu, tetapi juga mengingatkan kepada kita, memberikan jawaban kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari ini kita mengalami kegalauan dalam hidup ini, mengalami kecemasan, menghadapi kekhawatiran tentang masa depan. Di dalam Yesus ada jawaban. Masa depan kita tidak pernah hilang. Yesus datang ke dunia, dia mati, dia bangkit. Tidak saja Alkitab memberi catatan, tetapi Bapak Ibu Saudara, sejarah menulis. Dan inilah luar biasanya di dalam kekristenan, ada banyak saksi yang menyaksikan Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, dan saksinya adalah manusia. Ada 3 makhluk hidup Bapak Ibu Saudara, waktu saya dulu masih belajar, ya makhluk hidup itu adalah manusia, kemudian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kenapa saksinya di Alkitab itu manusia? Karena manusia kalau saksi dusta, bohong itu bisa dituntut secara pidana. Dan Alkitab memberikan catatan yang jelas Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak saja lahir, kemudian besar, tumbuh, kemudian disalib, itu ada banyak saksi. Dia naik ke surga pun disaksikan oleh 500 orang lebih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Secara hukum manusia, 2 alat bukti, 2 saksi itu sah. Tetapi yang menyaksikan, yang membuktikan bahwa Yesus mati, dia bangkit, naik ke surga, lebih dari 500 orang. Ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa secara hukum dunia, Yesus itu adalah Allah yang mati, bangkit, dia naik ke surga, bahkan dia berikan Roh Kudusnya buat kita yang percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan pemirsa, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap yang percaya kepadanya. Nanti kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali.
Baik, pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar bersama bagaimana kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Antonius Yulianto. Pak Anton, tadi Bapak sampaikan bahwa Tuhan berkata dalam Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah itu apakah memang merupakan persoalan dasar dari manusia sepanjang zaman, Pak Anton? Bisa dijelaskan? Ya, di dalam kitab Ayub mungkin bisa kita lihat di dalam pasal 14 ayat 1 bahwa dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya dan hari-harinya itu penuh dengan kegelisahan. Dan saya rasa orang yang hidup di dalam kegelisahan pastinya tidak nyaman. Tentunya ada problematika hidup di dalam kejiwaannya, ada himpitan dan ada tekanan, Pak Samuel. Saya rasa itu yang terjadi dan ayat yang lain menjelaskan demikian. Baik, jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid pada waktu itu, jangan gelisah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengetahui, Pak, bahwa apa yang akan terjadi terhadap para murid pada waktu itu tentunya ya. Pastinya Yesus ini kan juga sebagai manusia, tetapi juga jangan lupa bahwa dia itu Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Sang Firman. Amin. Dia adalah Allah dalam rupa atau wujud manusia itu, sehingga kita tidak bisa pungkiri bahwa yang terjadi dalam hidup manusia, kebutuhan hidup manusia, pastinya Yesus tahu itu. Yesus mengerti itu. Makanya dia datang ke dunia itu sebagaimana tema kita, dia itu memberikan jawaban buat pergumulan dari manusia itu sendiri. Baik, Pak Anton. Mungkin ada beberapa pemirsa yang baru saja mendengar tentang Yesus Kristus. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami bahwa siapakah Yesus Kristus itu sehingga dia datang ke dalam dunia, dia mau mati di atas kayu salib, dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga yang kita peringati kenaikannya pada waktu-waktu ini. Ya, secara teologis Yesus itu dia kan Allah, Sang Firman, kalimat Allah, sabda Allah, perkataan Allah. Di dalam Yohanes pasal pertama menyatakan demikian, dan dia datang dalam wujud manusia, dalam bentuk daging, yaitu manusia Tuhan Yesus Kristus. Lah kalau ditanyakan Yesus itu siapa sebenarnya, Alkitab itu menulis banyak tentang siapa Tuhan dari kelahirannya. Orang Majus itu kan bukan orang-orang yang percaya. Tetapi secara intelektual, peristiwa alam tentang bintang yang di timur itu memberikan kesaksian pernyataan tentang Yesus yang datang ke dunia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Nah, semua sudah tertulis sebenarnya. Apa yang terjadi dalam diri Tuhan, siapa Tuhan, Yesus sendiri yang seringkali menjadi pertanyaan. Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Ada banyak pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa itu dia tuh Tuhan. Dia itu adalah Allah, pribadi Allah yang adalah roh itu datang dalam wujud manusia. Kenapa? Karena kasihnya. Dia Allah yang mengasihi, dan bukti kasih itu dia rela datang ke dunia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Supaya kita yang berdosa ini, dosa kita diampuni. Dan tidak saja itu, sebagaimana pernyataan firman yang tadi saya sampaikan, dia siap sedia untuk memberikan pertolongannya buat kita. Amin. Jadi semua sudah tertulis. Yesus mati, dia bangkit. Tuhan sendiri ngomong semua sudah tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Kalau para itu kan bukan satu, artinya ada banyak. Bahkan di dalam kitab Mazmur pun menyatakan demikian. Jadi demikian Pak Samuel. Jadi apa yang dialami Tuhan semua itu sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab suci. Bukan cuma satu kitab, kitab-kitab suci. Jadi kehadiran Tuhan menyediakan keselamatan bagi yang percaya ya Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan ada orang berkata swarga nunut neraka katut tadi. Ternyata masalah keselamatan di dalam kekristenan itu tidak bisa swarga nunut neraka katut. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi hal itu, Pak? Ya, Yesus kan datang untuk pribadi. Makanya di dalam Injil Yohanes katakan barang siapa itu menunjuk kepada pribadi lepas pribadi yang percaya tidak binasa melainkan
beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak bisa misalnya ini saya percaya kemudian istri saya akan menikmati, tidak bisa. Surga itu adalah keyakinan pribadi lepas pribadi, milik pribadi lepas pribadi. Yang percaya itulah yang akan menikmati kerajaan kekal surga. Kenapa? Ya itulah yang Allah kehendaki. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Untuk siapa? Untuk umatnya ya. Tetapi untuk bisa menikmati kerajaan kekal di surga, ya hanya setiap yang percaya kepadanya. Dan itulah yang Tuhan firmankan, itu yang Tuhan janjikan. Kalau tidak begitu, saya percaya yang lain tidak menikmati, Allah kan tidak ada dong. Makanya Allah menunjukkan keadilannya dan juga sekaligus kasihnya. Dia rela datang ke dunia supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Pak Anton, apakah ketika ada pemirsa yang pada pagi hari ini mendengar kabar baik ini, kabar keselamatan ini, dan mereka percaya kepada Tuhan, mereka juga beroleh hidup yang kekal? Ya pastinya. Jangankan kok saat ini pemirsa, apalagi terus mau belajar ikut. Kita ingat kisah dua penyamun yang ada di samping Tuhan disalibkan. Ya. Yang satu tidak percaya, bahkan menghujat dengan kata-kata, kalau kamu Tuhan ayo turun, selamatkan dirimu, selamatkan aku juga. Tetapi yang satu sadar, dia seorang penjahat, dia orang yang tidak benar, dia orang yang berdosa. Dan dia ngomong Tuhan, nyebutnya Tuhan, bukan lagi Yesus, tetapi sebagai kurios. Kalau kamu dalam kerajaanmu ingat aku. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga aku bersama dengan engkau di Firdaus. Sudah dibaptis belum? Belum. Karena memang baptisan yang sering kali diperdebatkan tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan saat kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia datang ke dunia, tebus dosa kita. Maka saat ajal menjemput, surga adalah sebuah kepastian yang Dia sediakan buat setiap kita. Begitu Pak Sam. Saya bersyukur, saya percaya pemirsa, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi pagi hari ini, kalau ada pemirsa yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, program jamahannya, apa yang harus dilakukan Pak Anton supaya beroleh hidup yang kekal tadi? Ya, pertama percaya. Yang kedua, yang identik dengan kekristenan adalah pertobatan. Pertobatan itu apa? Berubah. Mau mengalami perubahan dari hidup yang lama, hidup masa lampau, mau hidup baru, ngikut sesuai dengan harapan keinginan Tuhan. Bahasa teologianya belajar untuk taat kepada setiap firman-Nya. Saya ngomong belajar Pak Sam. Ya. Jadi ya, orang namanya belajar. Belum tentu kok kita ini bisa mendapatkan nilai maksimal 100%. Tapi paling tidak Tuhan itu lihat keinginan kita, kesungguhan kita untuk mau belajar memperkenankan hati Tuhan. Saya sering kali pakai nama kata belajar. Kenapa? Karena kadang kita bisa salah. Kita bisa saja tidak taat. Tapi kan Tuhan lihat kerinduan kita, keinginan kita untuk mau belajar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Dan itu poin khusus yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Itu Pak Samuel. Jadi percaya, bertobat ya Pak? Ya pastinya. Sebagai orang Kristen yang mungkin sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamanya cukup lama, memangnya harus terus mengadakan pertobatan ya Pak? Pertobatan kan tidak awal saya dulu tidak percaya, kemudian saya percaya, selesai. Enggak, pertobatan itu setiap waktu. Setiap waktu. Kenapa? Karena kita kan bisa jatuh dalam dosa. Lah namanya orang jatuh itu otomatis dia mau bangkit, mau bangun. Kecuali orang jatuh pertama stroke. Yang kedua dia langsung mati. Tapi kalau orang yang umum, orang jatuh dia pasti pengen bangun. Lah dalam hidup rohani kita, kalau kita jatuh, cepat-cepatlah bangun. Tuhan sendiri ngomong, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, atau tepatnya kejahatan kita. Amin. Seperti itu. Baik, Pak Anton, bisa diceritakan bagaimana pengalaman pertobatan Bapak, tapi jangan dijawab sekarang. Nanti setelah pariwara, pemirsa kita akan dengarkan bersama bagaimana kesaksian Pak Antonius Yulianto mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kita akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita mengerti misi Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, pada pagi hari ini Pak Anton, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa dan kami semuanya bagaimana pengalaman Bapak mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup Bapak. Ya, terima kasih. Saya bertobat di usia 25 tahun. Itu kira-kira 35 tahun yang lampau. Tepatnya tanggal 21 Juli tahun 90. Waktu itu saya kerja, tapi saya tidak punya pengharapan. Saya tidak percaya lagi dengan apa yang namanya agama. Dulu saya kalau mau puasa waktu kecil, itu saya tuh mandi kembang dulu, Pak Samuel. Nah, saya mandi kembang dulu, ya setelah itu saya puasa. Tapi saya tidak menemukan jawaban dalam hidup saya. Saya sudah bekerja, tapi kecemasan, kekhawatiran itu menghantui hidup saya. Sampai saya itu berpikir untuk tidak mau nikah. Karena saya ketakutan bagaimana membiayai anak orang. Sekalipun saya sudah bekerja waktu itu. Tapi tadi saya sampaikan, di usia 25 tahun itulah Tuhan tepatnya yang menyatakan diri buat saya. Karena saya sudah hopeless, tidak ada harapan. Saya sudah ngomong, sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak ada ibadah, tidak ada yang lain. Saya percaya di dunia ini, surga itu kalau saya senang, neraka itu kalau saya susah. Nah, saya lebih banyak di nerakanya karena lebih banyak susahnya. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang saya hormati, sampai suatu ketika Tuhan jamah hidup saya, tepatnya tanggal 21 Juli tahun 90 itulah titik balik perubahan hidup saya. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyediakan anugerah kasih karunia termasuk keselamatan yang kekal. Dan di situ saya percaya. Saya menaruh harap hidup saya mulai dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang pasti saya mengalami perubahan hidup Pak Samuel. Perubahan hidup saya diketahui oleh 3 komunitas. Jadi dulu hidup saya seperti apa, kemudian saya berubah. Komunitas yang pertama orang-orang kampung saya. Ya, tempat tinggal saya, mereka sampai bertanya, "Loh Ton, kamu kok bisa seperti itu?" Ya, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus itu adalah Allah yang ajaib. Saya ceritakan tentang anugerahnya, tentang keselamatan, tentang pengharapan. Itu orang-orang di sekitar saya, tempat saya tinggal waktu itu. Kemudian keluarga saya. Mereka kan lebih kenal saya, bagaimana kehidupan saya. Begitu saya bertobat, mereka tuh melihat hidup saya berubah. Sampai saya tidak akan lupa perkataan dari papa saya. Dia bangga punya anak seperti saya. Kenapa? Setelah saya percaya, saya terus menata hidup saya. Yang tadi saya sampaikan firman Tuhan, belajar untuk hidup taat, hidup dalam pertobatan, itu saya lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu merupakan bagi hidup saya kepada Bapak Ibu Saudara, pemirsa Kompas TV di rumah. Nah, keluarga saya tahu saya berubah. Dan yang ketiga, orang-orang tempat di mana saya kerja. Dulu saya kerja, jangankan kok satpam. Saya kalau berangkat kerja, di kerjaan tidur. Pimpinan saya orang Taiwan tahu, mereka tidak berani bangunkan saya. Kenapa? Ya, waktu itu kan saya belum bertobat Pak Samuel. Ya. Kemudian sempat saya dulu rambut saya ini terlalu pendek Pak Samuel. Ya. Sempat dipanggil personalia untuk supaya potong rambut. Saya tidak potong rambut Pak Samuel. Nah, itu gaya hidup saya dulu sebelum saya bertobat. Tapi begitu saya kenal Tuhan, hidup saya berubah. Makanya tadi saya ngomong komunitas tempat bekerja saya, mereka lihat saya berubah. Dan yang lebih luar biasa sampai hari ini, teman-teman sekolah saya tahu bahwa saya itu menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Tidak ada yang percaya.
Sampai mereka itu rela hati untuk tanya ke keluarga saya, ceritakan tentang kehidupan saya. Namun yang pasti, saya mengalami perubahan. Tuhan jamah hidup saya. Sampai waktu saya bertobat, saya dijamah Tuhan, saya punya pernyataan bahwa hidup saya untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga saya harus tinggalkan pekerjaan saya masuk sekolah teologi, dan saya ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena Dia yang memberikan pengharapan dan menjawab apa yang menjadi tantangan dan pergumulan saya waktu itu. Tidak peduli tentang keselamatan dan tidak percaya surga. Hari ini saya mau katakan, surga neraka itu ada. Untuk menikmati surga hanya ada satu jawaban, Yesuslah jawabannya. Dia yang sudah datang ke dunia, mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat. Bukan untuk semua orang, tapi setiap yang percaya kepadanya. Itu kira-kira sedikit pengalaman kesaksian saya, Pak Samuel. Puji Tuhan. Berarti penampilan Bapak sekarang jauh berbeda dengan jauh. Pak Anton, kira-kira peristiwa seperti apa yang bisa membuat Bapak bertobat? Apakah ada satu perjumpaan khusus dengan Tuhan atau diajak atau seperti apa? Ya, waktu itu ada acara retreat di dalam sebuah gereja. Dan ada satu orang yang sampai hari ini saya tidak akan pernah lupakan. Dia yang memperjuangkan saya untuk bisa ikut acara itu. Jadi dia seringkali setiap ketemu ngajak saya ke gereja. Waktu dia awal dulu sebelum saya bertobat, saya takut. Saya ngomong sama dia, saya takut ke gereja. Saya takut nanti pilar-pilar gereja itu roboh gara-gara tidak dapat menahan dosa saya. Tapi ini orang setia. Terus ajak saya sampai singkat cerita 1 minggu sebelum acara itu dimulai, saya kan punya beberapa pegangan dari papa saya. Papa saya kan orang pinter. Pegangan ini maksudnya pegangan itu benda-benda gitu ya. Okultisme. Kalau yang orang Kristen sebut pakai itu okultisme, itu saya kembalikan ke papa saya, yang punya teman saya kembalikan segala macam. Nah, saya cuma ngomong saya mau ikut acara retreat. Di situ Tuhan jamah saya. Nah, dengan satu pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan, kapan mengasihi. Saya hidup dengan gaya hidup saya, dengan pola hidup saya. Dari pujian itu Roh Kudus jamah saya. Sampai Tuhan lepaskan saya dari segala keterikatan saya. Nah, itu pengalaman yang saya alami, Pak Samuel. Baik Pak Anton, berarti kalau ada pemirsa yang pagi hari ini sedang menyaksikan tayangan kita, mungkin mereka sedang ada di satu tempat yang tersembunyi, mungkin juga ada di balik terali besi, mungkin sedang ada di atas tempat tidur. Mereka sedang merenungkan bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, Yesus datang memang untuk orang berdosa. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa dosanya terlalu bertumpuk-tumpuk, bahkan tadi Pak Samuel sampaikan ada di balik druji sekalipun, Tuhan datang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasihnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia rela datang ke dunia ini, ingin menyatakan cintanya, kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mau sampaikan, mungkin saat ini keluargamu tinggalkan engkau. Mungkin orang lain tak peduli terhadap kamu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pribadi yang Dia sangat peduli. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia peduli dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, dimanapun saat ini engkau berada, Yesus mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, kita bersyukur pada pagi hari ini kabar baik diberitakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Nanti Pendeta Antoni Sulianto akan berdoa bagi kita semuanya, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar berita keselamatan, good news buat kita semuanya. Tapi jika Anda baru saja menemukan channel kami, Pendeta Antoni Sulianto akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Samuel. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Kompas TV di rumah. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin menghadapi situasi dunia yang sedang tidak menentu, bahkan
Ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran melihat situasi bangsa negara ini. Bapak Ibu Saudara di dalam kecemasan, kekhawatiran, tidak tahu nanti ke depan mau seperti apa. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara berpikir nanti kalau suatu saat ajal menjemput saya dengan sewaktu-waktu bagaimanapun caranya. Bapak Ibu Saudara pastikan hari ini Yesus menyediakan keselamatan yang kekal. Bahkan Yesus siap sedia untuk memberikan pertolongannya buat kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya di tengah-tengah kegalauan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu." Artinya apa? Dia mau bertanggung jawab di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Dia siap sedia untuk memberikan pertolongannya. Dan bukankah ada ayat-ayat yang lain yang menyatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi yang percaya kepada Tuhan? Untuk itu mari pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah percayai Tuhan kembali dengan segenap hatimu. Yang ragu-ragu, teguhkan iman, pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan. Bagi yang belum percaya, mari rendahkan dirimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena memang dialah satu-satunya jawaban di dalam pergumulan hidup manusia di dunia ini. Tentang keselamatan yang kekal maupun di dalam menjalani hidup ini. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara boleh menikmati anugerahnya, menikmati kasihnya, menikmati keselamatan yang Dia berikan buat kita. Dan terimalah dengan sukacita anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin, puji Tuhan. Pak Anton, pagi hari ini kita akan berdoa untuk para pemirsa yang menyaksikan tayangan kita, mungkin sedang sakit, menghadapi masalah, persoalan, beban berat, mungkin sedang sedih. Mari kita akan doakan, kita percaya jamahan Tuhan masih ada, mujizat masih ada, karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pendeta Antonius akan berdoa bagi kita semua. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap pemirsa Kompas TV di rumah dengan segala tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Mari kiranya Tuhan teguhkan iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan, sehingga yang menghadapi masalah, mengalami tantangan, mereka boleh menikmati jawaban dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, bahkan berkat dan pemeliharaan yang datang daripadamu. Bahkan mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, bukankah Engkau yang berfirman, oleh bilur-Mu Engkau yang sembuhkan segala sakit penyakit kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau yang melawat setiap mereka, dimanapun mereka berada, sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan jamah sehingga pemulihan dan kesembuhan boleh mereka alami. Terima kasih Tuhan, mereka yang saat ini ragu-ragu kepada Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan, mari Tuhan kuduskan mereka, ampuni mereka, nyatakan anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga apa yang Tuhan rindu, Tuhan harapkan semua manusia boleh diselamatkan oleh Tuhan, menikmati pertolongan yang dari Tuhan, itu boleh nyata menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan dan kami percayakan Tuhan, pemirsa Kompas TV dimanapun mereka berada, kepada Tuhan dan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan menolong setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Bahkan mari Tuhan, mereka yang saat ini mengalami tantangan yang ada, Tuhan teguhkan dan Tuhan bangkitkan kembali. Amin. Supaya nyata pekerjaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, mari pada pagi hari ini buka hati, terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom. Pak Anton, terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Kami mau tetap setia jalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Engkau mengajarkan setiap kami untuk senantiasa berdiam dekat di hati-Mu Tuhan.
berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Ia selalu menanti kita. Sana kau menanti, Terima kasih Tuhan. untuk bawaku lari, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Katakan bersama. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku, biar nafas kami menceritakan kasih-Mu yang besar Tuhan. kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Di sana Engkau menanti untuk hidup kami senantiasa mendekat kepadamu. Katakan bersama. Sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ini janji kami Tuhan. Yes Lord. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dengan iman katakan janji kita. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali.